Saya rasa orang-orang Bawaslu sudah cukup pandai, sudah orangnya cakep-cakep. Di Lawang itu banyak peninggalan-peninggalan ala-ala Belanda gitulah. Itu awal-awal Panwaskap itu jarang turun ke desa-desa. Jarang kita itu jarang tahu pimpinan waktu pada waktu itu, yang kami tahu hanya Bang Jos sama Pak Yudi saja gitu. Oke, selamat pagi Mbak Sinta. Selamat Ya, pagi. saya kalau panggilnya kan Mbak Sinta. Oh iya. Nama lengkapnya siapa Mbak? Kalau saya kan pahamnya kan di forum-forum Mbak Cinta. Oh iya. Apa ada benar namanya Cinta? Panggilan kecil aja. Panggilan kecil. Iya. Nama lengkapnya siapa Mbak? Nama lengkap saya Anggra Dwi Sintawati. Anggra Dwi Sintawati. Iya. Kelahiran Malang? Kelahiran Malang 28 Maret 1983. 1983. Iya. Ceritakan hal-hal yang mungkin yang bisa diketahui oleh teman-teman netizen lah tentang Mbak Sinta gitu kan. Mbak Sinta apa ya? Seorang perempuan yang hanya tinggal di pelosok desa, itu aja sih. Di sudut paling utara Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Lawang. Kecamatan Lawang. Iya. Lawang itu pintu ya. Iya. Benar-benar menjadi pintu antar kabupaten. Betul, gitu kan. betul. Mungkin ketika itu ngasih nama Lawang itu mungkin juga ada makna terpendam gitu. Bisa jadi seperti itu. Mbak Sinta ini selaku warga Lawang gitu kan. Iya. Pernah mengikuti nggak perkembangan? Kenapa kok namanya Lawang? Terus siapa yang pertama kali memberi nama kecamatannya itu Kecamatan Lawang begitu? Kalau sejarah Lawang sendiri beberapa saja sih, enggak yang spesifik sampai namanya kenapa harus Lawang gitu, enggak sampai segitu. Apa itu yang spesifik itu? Yang Mbak Sinta ketahui tentang Lawang? Iya, hanya sejarah-sejarahnya saja, semacam bahwa di Lawang itu banyak peninggalan-peninggalan ala-ala Belanda gitulah. Hanya itu saja, tapi untuk yang lebih spesifiknya tidak mempelajari hal-hal. Bukan ahli sejarah soalnya. Bukan ahli sejarah. Betul, gitu kan. Iya, berarti iya. Sepintas atau sekelumit tentang Lawang begitu kan. Lawang apa? Lawang kota kecil ya di ujung utara Kabupaten Malang. Spesialnya kalau saya menilai dari saya sendiri, kalau menilai Lawang ya, Lawang luar biasa gitu. Tapi kalau dari orang lain saya enggak tahu. Itu kan kalau dari segi saya Lawang luar biasa, banyak hal. Keren. Iya. Saya juga kan kalau ditanyakan begitu kan, pasti juga menganggap desa saya, kecamatan saya itu juga sedikit lah, walaupun tidak banyak, sedikit paham lah tentang apa itu, kenapa kok kecamatan-kecamatan, mungkin sejarah-sejarah sedikit gitu ya. Mbak Sinta ini adalah salah seorang komisioner Panwaslu Kecamatan Lawang. Waslu Kecamatan Lawang dari 3 orang yang terpilih gitu ya. Mbak Sinta ini di Panwastem itu sudah berapa periode ya? Kalau nggak salah sih ya, kalau saya sejak masuk di Panwastem itu sudah ketemu dengan masuk Bawaslu, sudah ketemu dengan Mbak Sinta. Dibilang lama, enggak lama ya termasuk golongan junior lah di pengawas, khususnya di tingkat kecamatan. Itu terjun pertama kali ke Panwastem tuh tahun berapa? Di tahun 2017 ya, waktu itu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 2017, tuh bareng berarti. Oh, barengan ya kita ya. Bareng. Saya juga di Bawaslu tuh 2017. Berarti pertama juga ya. Sebelum di Panwastem itu apa di PKD kah, PTPS atau apa namanya? Awal sih saya di pengawas desa ya, waktu itu di pengawas desa. Belum PKD ya, namanya masih PPL ya. PPL. Iya. Itu tahun? Itu dari tahun 2010. Itu ya, 2010 sudah jadi pengawas desa. Betul, iya. 2010 masih SMA itu. Oh, berarti saya sudah tua dong, 2010 sudah menjadi pengawas desa. Kan minimal 25 tahun ya. Iya. Yang dari dulu memang peserta 25 tahun ya. Kalau dulu ya awal jadi pengawas desa itu tidak spesifik karena informasinya itu enggak yang seperti sekarang. Kalau yang dulu mau aja jadi pengawas. Gitu. Kalau ini Mbak Sinta, mungkin pastikan sebelum menjadi Panwastem itu Mbak Sinta kan juga memiliki kehidupan pribadi atau kegiatan ya kan ya. Iya. Itu sebelum di Panwastem itu Mbak Sinta itu berkegiatannya itu di apa? Awal saya sebelum di Panwastem saya guru PAUD ya. Kemudian guru PAUD. Ya. Sampai sekarang? Sekarang sudah resign. Sudah lama resign ya, cukup lama. Sudah resign di tahun 2019.
Pas 2019. sibuk-sibuknya jadi pengawas waktu itu, jadi tidak bisa membagi waktu, akhirnya saya resign. Selain di guru PAUD, Selain guru PAUD, saya bekerja sosial. kerja sosial. Iya. Salah satunya mungkin di lembaga atau yayasan atau apa Oh mungkin? iya, saya di Yayasan Lingkar Sosial. Lingkar Sosial. Betul. Oh iya iya iya. Iya. Dan insya Allah kayaknya Bawaslu ke depan juga akan ada MOU dengan Lingkar Oh Sosial. iya, 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 luar biasa. Bismillah, semoga nanti MOU-nya bisa menghasilkan gebrak baru gitu. Sesuatu yang Bagi Bawaslu ataupun juga bagi Linsos. Oh. Berarti sebelumnya selain di kegiatan sosial juga pernah di guru PAUD itu kan? Iya. Di guru PAUD berhenti 2019. Dan guru PAUD dari kapan? Kalau dimulainya itu saya lupa ya, tahun berapa itu dimulainya, ya sekitar tahun 2015 awal atau akhir gitu. Oh, berarti Iya. awal-awal gitu ya? Iya. Awal-awal 2015. Iya. Saya kira sudah dari awal memang lulus SMU itu langsung menjadi guru PAUD begitu? Oh enggak. Iya. Berarti 2019 dikesibukan gitu ya Pak? Iya, dikesibukan hanya sebagai pekerja. Baru lulus SMU kan ini apa langsung kerja, apa langsung di kegiatan sosial atau? Iya, lulus SMU itu langsung terjun di organisasi-organisasi sosial seperti itu. Seperti di Linsos atau bagaimana? Ada sih waktu itu saya di apa ya? Bisa boleh disebutkan ini berarti? Monggo. Apa harus langsung di skip Ya. aja gitu? Gak apa-apa, mungkin nanti siapa tahu juga kalau memang ada teman-teman lawang juga tertarik bisa ikut nimbrung bareng di kegiatan. Awal-awal sekali ikut kegiatan itu saya langsung terjun di Orsospol ya. Di waktu itu saya menjadi anggota AMPI ya. AMPI. Oh iya, siap. Berarti memang sudah dari awal SMU itu sudah langsung ke kegiatan-kegiatan sosial, organisasi, begitu ya? Betul. Berarti emang suka berorganisasi. Senang. Jangan-jangan ketua OSIS dulu waktu di SMU? Enggak, malah enggak aktif saya di sekolah. OSIS enggak aktif? Enggak aktif. Oh iya. Karena biasanya kalau orang-orang sudah aktif, itu biasanya di SMU aktif. Ketua OSIS lah, ketua apalah mungkin, ketua pramuka lah gitu. Kalau menjadi pengurus itu tidak ya, lebih menjadi pelaku. Ya, pelaku gitu. Ketika di SMU itu ya? Iya, tidak hanya kegiatan hari-hari juga seperti itu. Masuk terjun langsung sebagai pengurus gitu. Kalau Mbak Cinta ini setelah dari Panwascam gitu kan ya? Setelah dari Panwascam itu kegiatan yang digeluti selain kegiatan sosial gitu? Apa ya? Dibilang kerja enggak kerja ya? Ya fokus aja di sosial, kegiatan sosial. Fokus kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kembali lagi jadi guru PAUD atau enggak? Itu masih ada sih, masih ada kepingin itu ya, masih kepingin tapi belum lah. Mungkin akan studi dulu lah untuk mengawalinya lagi. Tapi gitu. pengen ya kembali ke dunia anak-anak, iya pastinya iya. Pendidikan, apalagi di dunia anak-anak gitu kan, iya. mendidik anak bangsa. Kalau nggak salah Mbak Sinta ini, saya kan lihat-lihat profil jenengan itu kayaknya sekarang juga aktif di bisnis jajanan-jajanan ini kayaknya. Kalau bisnis itu punya keluarga ya, itu Iya. aja, punya keluarga jadi ya. Ikut membantu mengembangkan bisnis. Kalau mengembangkan tidak. Kalau mengembangkan tidak ya hanya ikut apa ya? Dibilang ikut, iya bisa dibilang ngeriwui gitulah gitu. Ngeriwui tapi semoga ngeriwuinya ya hal yang positif lah pastinya. Bukan ngeriwui yang tanda kutip negatif iya, gitu kan. Paling ngeriwuinya apa sih, misalkan kekurangan orang untuk packing atau apa itu baru bisa betul-betul. Iya. Mbak Sinta berarti pasca Panwascam pun sekarang juga aktif di kegiatan organisasi seperti Linsos ya? Masih, iya masih. Iya. Masih Linsos. Di pengurus atau anggota biasa atau punya? Pengurus. Yang kebetulan di Linsos saya koordinator pendidikan pemilu dan demokrasi. Pas gitu. Iya. Jadi pas di Panwascam ngurusin pemilu, balik lagi ke Linsos pemilu lagi. Betul, iya. Itu kan kalau di yang sekarang kan lebih ke masyarakat saja gitu. Iya. Tidak fokus untuk di lembaga di pemilunya kan. Iya. Tapi memang kan nampaknya juga kegiatan Linsos ketika Mbak Sinta jadi Panwascam juga sudah menjalin ya dengan Linsos gitu ya ketika itu ya. Dalam bentuk apa jalinan ketika itu? Waktu itu kita melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif ya. Iya. Kita waktu itu selain menggandeng Linsos, waktu itu kita juga menggandeng lintas sektoral yang ada di Kecamatan Lawang begitu. Bukan cuma Linsos saja. Bukan hanya Linsos tapi juga
sektoral yang ada di Kecamatan Lawang. Camat ataupun yang lainnya. Betul, Begitu ya. dari instansi-instansi yang ada di Kecamatan Lawang, baik dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi mencakup semuanya. Gitu. Seluruhnya, bahkan komunitas-komunitas yang ada di Kecamatan Lawang begitu. Kalau saya lihat ya profilnya Mbak Sinta dari tadi itu kan kayaknya memang aktif di dunia sosial juga kan, aktif di dunia pendidikan, sampai di grup PAUD juga di Linses. Motivasi awal 2010 masuk jadi PL ya, pengawas lapangan ya. Itu motivasi awalnya apa yang memotivasi atau yang mendasari Mbak Sinta itu ingin berkiprah di situ, berkiprah di bidang kepemiluan? Oh iya, begini. Awal-awal jadi pengawas desa itu kan sama sekali tidak tahu apa sih fungsinya pengawas di desa itu. Jadi hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Apakah ini lembaga sosial juga atau lembaga apa, kan waktu itu belum tahu kan gitu. Jadi oke lah saya ikut gitu. Akhirnya mendaftar, begitu akhirnya lolos kan gitu. Lolos menjadi pengawas, baru tahu fungsinya pengawas itu untuk mengawasi jalannya proses ini gitu. Oh begitu, ya sudah akhirnya jalan. Tahun-tahun berikutnya ngikut lagi gitu loh. Seperti itu Mas. Pas ketika tahu ternyata Bawaslu itu kayak lembaga pengawas pemilu gitu kan, bukan lembaga sosial yang di awal dipikirkan, itu sempat down atau mungkin berpikir wah terus atau bagaimana gitu, atau malah tertantang gitu kok kayak seru gitu kira. Down tidak, tetap jalan, tetap melakukan fungsi daripada pengawas waktu itu, tetap walaupun waktu itu seingat saya menjadi pengawas desa di tahun 2000 kurang adanya pendidikan atau mungkin tentang pengawas itu sendiri kurang gitu. Jadi hanya pokok-pokoknya saja fungsi kamu mengawasi di desa ini, itu aja. Nggak ada yang harus penanganan begini nggak ada. Gitu. Jadi memang konsen ke desa-desa. Iya, karena waktu itu bukan Bawaslu juga kan, masih Panwaskap kan waktu itu begitu. Nggak yang sewah sekarang, kalau yang dulu itu biasa. Panwaskap ya, Panwaskap berarti ketika itu kantor di Pakisaji gitu ya? Iya, yang sekarang ini. Pimpinannya itu dulu kalau nggak salah masih Pak Jos ya, ada Pak. 2010 masih Pak ingat? Yudi. Pak Yudi, kemudian komposisi 3 orang kan, Pak Yudi. Iya, Pak Yudi, terus Bu Eka sama Bang Jos. Bu Eka sama Pak Jos. Iya, kalau nggak salah. 2010 itu ya, iya, berarti tapi awal-awal. Betul, tapi waktu itu awal-awal Panwaskap itu jarang turun ke desa-desa. Jarang, kita itu jarang tahu pimpinan waktu pada waktu itu. Yang kami tahu hanya Bang Jos sama Pak Yudi saja, gitu. Yang cukup terkenal sampai sekarang mungkin masih Pak Yudi. Sampai sekarang masih ada Pak Jos dan juga ada Pak Yudi juga. Pemain lama semuanya. Setelah itu kan masih lanjut ke Panwascam 2015. Iya, 2015. Motivasinya masih sama, motivasinya pasti berubah kan ya? Lebih tertantang karena waktu itu kan pemilihan daerah ya. Pemilihan bupati ya waktu itu 2015. 2015 itu berarti kalau nggak salah calonnya kayak Bu Viva ya? Bukan. Pak Rendra langsung 2015. Oh yang pilkada sini. Iya, bukan. Iya, itu 2015-nya. Sama satu lagi Han ya kalau nggak salah. Iya, kalau 2015 Pak Rendra sudah sama Pak Sanusi kalau nggak salah. Oh iya, betul. 2010 yang sama Pak Subhan. Kayaknya ketika itu saya masih unyu-unyu ya. Belum paham kayaknya pengawasan itu apa. Tapi motivasinya lebih tertantang gitu ya. Iya, karena daerah kan ya, daerah kita sendiri, maksudnya yang melakukan gawe itu kan ada di Kabupaten Malang itu sendiri gitu. Yang dipilih juga orang Kabupaten Malang sendiri. Betul, itulah. Jadi benar-benar lebih, kalau istilah di Bawaslu itu gesekannya lebih terasa. Iya, gitu. senangnya di situ gitu. Jadi suhunya itu lebih panas gitu kayaknya itu. Itu daftar Panwascam ini kayaknya gitu. Kalau mendaftar 2015 belum ya, 2015 masih di desa. Iya. Kalau yang di 2017 baru itu sudah di Panwascamnya. Awal menjadi Panwascam komposisi sudah 3 orang itu pasti Mbak Sinta sama siapa Panwascam itu? 2017 saya Pak Jogi ya waktu itu Pak sama Yogi. Pak Akmil. Obat tetap ya. Iya, komposisinya masih tetap sama. Iya. Solid. Jadi 2017 sampai kemarin pilkada juga masih komposisi juga solid. Solid. Betul, alhamdulillah gitu. Untuk ini Mbak Sinta, ini kan juga jadi pengawas itu kan kata orang itu kan siap siap menerima konsekuensinya. Ada suka duka di Panwas itu kan pengawas. Bisa mungkin sedikit share cerita suka ataupun duka, atau mungkin duka dulu atau suka dulu wis?
Kita ngomongin suka aja dulu ya. Suka dulu aja, biar baik seneng ya. dulu ya. Biar seneng Iya. aja, dukanya nanti aja belakangan. Sukanya gitu. menjadi pengawas pemilihan. Sukanya itu apa ya? Teman baru pastinya kan Iya. gitu, pendidikan baru, pengetahuan baru, wawasan baru kan gitu, pengalaman baru juga kan di tingkat kecamatan. Itu seneng gitu. Jadi Banyak Anda ilmu suka. yang didapat dari situ. Kalau dukanya, ini ngomongin duka ya. Iya. Dukanya itu ketika masa kerja kita sudah habis, itu menjadi duka. Oh, berarti ketika masalahnya gak ada duka ya? Enggak. Seneng-seneng terus. Happy aja kita, walaupun kita itu istilahnya konflik pasti ya, konflik itu pastilah. pasti ada. Itu baik itu internal maupun di luar itu pasti ada. Tapi itu tidak menjadikan duka. Yang menjadi duka itu yaitu ketika masa kerja kita sudah habis, SK-nya sudah habis. Tapi kan jalinan persahabatan, pertemanan itu kan tidak terputus sampai sekarang masih, pastinya. iya masih, iya. Jadi dukanya terobati lah. Iya. Terobati karena jaringan itu masih ada, masih iya. bisa berteman, bersahabat. Betul, iya. Mbak Sinta juga Lawang itu saya dapat bocoran juga. Lawang itu katanya juga salah satu panwascam yang aktif dalam media sosial. Gitu. Bisa sedikit diceritakan aktif di media sosial seperti apa sih? Kalau dibilang aktif banget yang untuk Lawang, tidak hanya Lawang saya rasa. Ya, kawan-kawan juga semuanya di Kecamatan Lawing juga sama, saya rasa itu. Kalau untuk Lawang sendiri itu memang lebih intens kita melakukan sosialisasi pengawasan waktu itu. Di sela-sela waktu di sela-sela tahapan pastinya kita melakukan sosialisasi itu. Di apa ya? Di tatap muka atau mungkin media sosial atau bagaimana? Baik tatap muka dan media sosial. Media sosial lebih ke tatap muka malah kita. Banyak pertemuan. Banyak kita melakukan sosialisasi itu dengan komunitas-komunitas yang ada di Kecamatan Lawang gitu. Kalau kita tarik apa? Tarik tali Mbak ya, tarik benang merahnya begitu. Ketika Mbak Sinta dan jajarannya melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, apalagi dibilang tadi banyak lagi yang tatap muka. Betul. Sosialisasi pengawasan partisipatif yang mana yang paling berkesan mungkin, yang paling diingat oleh Mbak Sinta ketika itu? Semuanya berkesan, semuanya diingat, pasti diingat. Tetap karena kita melakukan sosialisasi pengawasan ini, kita benar-benar ke lapisan masyarakat paling bawah. Semuanya? Semuanya, karena kita menjadi awal dibentuk, kita sudah melakukan sosialisasi waktu itu. Itu pengalaman ke bawah itu maksudnya itu dalam langsung ke masyarakat? Iya, atau? Ke masyarakat, ke komunitas-komunitas yang menjadi minoritas, yang kurangnya pemahaman tentang pemilu itu sendiri. Begitu. Berarti kalau ke komunitas yang minoritas itu contohnya seperti apa itu? Spesifiknya kalau kita kemarin itu sudah melakukan ke kawan-kawan disabilitas. Khususnya disabilitas pastinya kan ya, karena disabilitas ini masih kurangnya akses ya di kepemiluan. Itu yang kita angkat waktu itu. Kemudian dengan driver online juga gitu. Iya, dengan driver online. Grab ataupun yang lain. Iya, itu transportasi online yang ada di Lawang lah pastinya. Dan komunitas-komunitas waktu itu juga sama Arela ya, tapi itu di tahun Arelaya itu? Arek Lawang, komunitas Arek Lawang. Iya. Ianya itu apa? Arek Lawang, nggak ada ianya. Oh, maksudnya Arela gitu ya? Iya, Arela, iya. Waktu itu di komunitas Arela. Ada kalau di apa ya, di komunitas kayak komunitas yang disabilitas gitu. Betul. yang banyak Mbak Sinta temui itu kendala apa sih yang mungkin yang banyak dikeluhkan oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di disabilitas gitu. Begini, kalau itu salah satu motivasi kita melakukan sosialisasi awal sekali itu. Yang terakhir itu kita libatkan memang di pengawasan partisipatif untuk kawan-kawan disabilitas. Kami mendapatkan bentuk kayak curahan lah gitu loh. Ternyata disabilitas ini punya kemampuan yang sama. Juga ada beberapa kawan-kawan ini yang merasa di kotak gitu. Dalam artian, ini loh aku punya hak yang sama, tetapi tentang aksesibilitas saya untuk ke TPS itu kurang, sehingga saya tidak bisa menggunakan hak suara saya. Salah satunya itu, akhirnya baik, kita termotivasi untuk itu, akhirnya kita melakukan itu. Jadi banyak yang dari kawan-kawan itu merasa aku kok gak nyoblos begitu ya. Akses tapi aja. pada
Oh, aksesnya berarti kayak alat untuk pencoblosannya gitu Ah, ya? aksesnya itu dibilang akses, ya akses untuk karena juga dari pihak penyelenggara itu sendiri gitu loh. Iya. Pihak penyelenggara baik dari penyelenggara sebelah dengan kita itu kurang pahamnya ragam daripada disabilitas itu sendiri. Iya, mungkin kalau Begitu. yang mungkin kawan-kawan kita yang ada disabilitas pendengaran gitu kan mungkin Ah, masih bisa kan nyoblos gitu kan. bukan masih bisa bisa, semuanya bisa, bahkan yang daksa pun bisa, yang Hmm. netra juga bisa, tetapi di sini kurangnya pengetahuan daripada kawan-kawan penyelenggara. Etikanya bagaimana ketika ada teman-teman disabilitas ini mencoblos, menggunakan hak suaranya datang ke TPS itu gimana kalau dia ketemu dengan yang rungu misalkan kan seperti itu. Nah, itu kurangnya pengetahuan di situ, akhirnya Iya. kita termotivasi dari situ gitu. Mungkin penyelenggara kan bertemu dengan yang tunarungu terus sulit berkomunikasi terus Betul. hati lapos ya Ah, aku gitu ah. akhirnya kan. Tapi kawan-kawan disabilitas juga terfasilitasi untuk mencoblos juga akhirnya Mbak ya. Kalau yang di Lawang kemarin memang kita bikin yang inklusi, yang akses Ah, disabilitas memang kemarin itu kita membuat pemilu TPS yang itu. khusus. Bukan TPS khusus, tetapi seluruhnya akses disabilitas. Jadi kita membuat yang kemarin di Lawang itu memang pemilu yang ramah difabel. Nah, ini menarik nih. Berarti kalau TPS akses disabilitas, Mm-mm. apa perbedaan TPS yang Mbak Sinta tadi ngomongnya itu akses disabilitas dengan TPS yang tidak akses disabilitas? Baik, begini, kebanyakan penyelenggara mengetahui hanya pengguna kursi roda dan netra. Pertama, kan itu ya. Ah, ya. Berarti kalau di salah satu TPS ya, di salah satu TPS yang ada di desa masing-masing, kan kita semua punya datanya. Oh, di sini ada yang pengguna kursi roda. Berarti kita maksimalkan TPS-nya itu akses untuk Kursi roda. kursi rodanya. Bagaimana nanti itu masuknya? Cukup enggak untuk kursi roda? Di situ. Ya kita perhatikan itu. Akses Oh, semuanya akses. akses agar bisa apa ya? Diakses oleh teman-teman kita yang Iya, disabilitas. baik itu yang netra, yang daksa, pengguna kursi roda, rungu, semuanya bisa akses. Gitu. Berarti kan sosialisasi pengawasan ini Mbak, kita mungkin lompat ke tema yang lain itu kayak tadi disampaikan Mbak Sinta dan juga pimpinan yang lain, itu juga membuat kayak sosialisasi kepada kaum-kaum yang minoritas, seperti difabel dan juga disabilitas. Nah, itu ada nggak salah satu ketika setelah selesai sosialisasi, itu ada nggak mungkin kawan-kawan kita yang diajak untuk bisa berpartisipasi menjadi pengawas desa atau apa gitu? Oh iya. Sampai sekarang ada nggak? Kalau semuanya ya, karena kita tidak hanya mensosialisasikan tentang pengawasan partisipatif saja. Waktu itu di awal kita juga sosialisasi perekrutan pengawas desa dan pengawas TPS. Ya. Itu di awal kita lakukan. Kenapa kita awal dilakukan? Karena untuk meningkatkan antusias masyarakat untuk menjadi penyelenggara. Ya karena kalau yang kita lihat yang ada di Kecamatan Lawang, saya rasa enggak di Kecamatan Lawang saja sih ya. Antusias itu kayaknya minim kan gitu. Orang-orang itu udah nggak percaya lagi dengan penyelenggara kan gitu. Terus paling ya kemarin-kemarin gitu-gitu aja kan biasanya gitu. Nah itu kita termotivasi sehingga kita melakukan sosialisasi itu lebih awal. Baik untuk perekrutan pengawas desanya dan perekrutan itu di awal kita lakukan untuk meningkatkan minat masyarakat di situ. Berarti ada nggak PKD ataupun PTPS yang itu dari kawan-kawan kita yang disabilitas? Kalau untuk menjadi pengawas di tahun 2019 ada. Ada ya? Yang disabilitas daksa waktu itu. Di tahun kemarin itu beliaunya enggak ikut karena sibuk kerja lah gitu. Kalau dari komunitas transportasi online ada banyak malah. Tapi kalau dari kawan-kawan yang disabilitas itu masih sedikit ya? Betul. Kalau disabilitas kemarin itu kita lebih ke partisipatifnya aja untuk sama-sama berbagi informasi manakala ada potensi-potensi itu di lingkungan sekitar tempat kawan-kawan aja itu. Kalau untuk menjadi penyelenggara kemarin memang kita kesulitan di usia dan pendidikan untuk disabilitas karena banyak yang belum SMO gitu. Iya. Tapi secara ini Mbak Sita ya. Tapi secara kemampuan kira-kira mampu nggak mereka menjadi pengawas? Beragam. Kalau kita seleksi ada yang mampu, banyak yang mampu. Banyak sekali yang mampu. Tetapi yang mampu ini pendidikannya minim kan gitu. Otomatis kita ambil langkah
gitu. Oke, menjadi pengawas partisipatif aja. Akhirnya kan seperti Iya. itu, karena untuk menjadi petugas syaratnya ini, kan gitu. Berarti lagi-lagi penghalangnya bukan masalah disabilitasnya mereka atau keterbatasan mereka, tapi Keterbatasannya tidak. keterbatasan persyaratan pendidikan dan Iya, betul, usianya. iya. Masih kurang sadar pendidikan, karena memang masih banyak stigma dari orang tua tidak mengizinkan anak-anaknya untuk sekolah. Ah, kamu begini tidak usah sekolah. Kan sebenarnya Banyak gitu. itu. Kayaknya ternyata akhirnya dengan hal itu kami termotivasi untuk melakukan terobosan-terobosan terkait pengawasan. Salah satunya sosialisasi. Kalau Mbak, itu kan sosialisasi yang partisipatif yang tatap muka. Betul. Kalau sosialisasi yang dilakukan Panwaskam di media sosial atau melalui Facebook atau apa atau website kah atau bagaimana mungkin Mbak Sinta? Kalau media sosial sama ya, sama kita melakukan sosialisasi pengawasan, baik pengawasan, perekrutan atau yang lain, kita tatap muka juga media sosial sama, sebenarnya sama. Jadi beriringan, perselilisnya dulu dibikin bahwa ini akan ada sosialisasi, waktu itu melibatkan sektoral yang ada di Kecamatan Lawang, ya dibantu itu. Mbak, di sini ada perkumpulan ibu-ibu ini, kita masuk. Di sini kita masuk, kita upload, kita upload, kita upload. Berarti media sosial itu bukan hanya untuk mengupload dokumentasi kegiatan, tapi juga untuk menarik itu. Contoh mungkin minggu depan ada pengawasan di desa ini untuk kaum-kaum disabilitas, itu di-share juga di Facebooknya atau di medianya gitu ya? Iya, kalau untuk dengan lembaga yayasan, mungkin dengan lembaga yang pasti ya, kayak transportasi online, mungkin dengan Linksos, dengan perangkat aparatur sipil negara di situ, kita bisa melakukan perselilis dulu gitu, bahwa di sini nanti akan ada ini gitu, sehingga mereka siap-siap kan gitu. Wah, termotivasi untuk mengikuti, minimal mereka minat aja, itu yang tujuan kami. Akhirnya minat, ya sudah, di media sosial kita tentukan jadwalnya tanggal ini akan ada ini begitu. Tatap muka dilakuin, media sosial juga dilakuin. Benar. Selain di media sosial Mbak, Panwascam Lawang pernah nggak buat kayak film dokumenter lah dalam hal pengawasan partisipatif ataupun yang lainnya? Kalau dokumenter enggak ya, jadi itu waktu itu kita melakukan semacam live aja, live sosialisasi jagong bareng bersama Linksos. Di media sosialnya? Di media sosialnya iya, tapi kan enggak bisa, durasi tidak bisa panjang ya, jadi cuman kita skip part-nya aja gitu. Oh jadi kayak podcast gini ya mungkin ya? Atau bagaimana ketika itu? Jagong bareng aja, jadi jagong sama-sama duduk bareng, kita saling sharing lah. Sharing tentang pengawasan dan tentang pengawasan aja. Sambil sharing live juga di media sosialnya Panwaslu. Waktu itu didukung lintas sektoral, artinya baik ada Muspika, waktu itu dengan Linksos memang. Iya. Berarti memang sosialisasi tatap muka dan juga sosialisasi media itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Betul. Gitu, apalagi di Panwascam Lawang gitu. Oh iya, kenapa harus dua-duanya? Karena tidak semua masyarakat itu punya akun media sosial. Kita ambil dulu langkah-langkah yang lain, upaya-upaya yang lain untuk yang tidak punya media sosial. Akhirnya kita, oke, kita tatap muka seperti itu. Jadi jalan keseluruhan. Iya, gitu. Karena enggak semua enggak semua warga masyarakat seluruhnya Kecamatan Lawang punya media sosial. Enggak semuanya punya Facebook. Betul, enggak semuanya punya Instagram, enggak, iya. Kadang punya Facebook juga buat scroll-scroll iya, aja. Enggak tahu, kan. Iya betul, makanya itu. Mbak Sinta, iya. Kalau sekitar tentang aplikasi pemilu ya, wah ini kayaknya agak hot ini kan ya. Betul. Aplikasi pemilu itu ada berapa aplikasi yang digunakan oleh Panwascam yang Mbak Sinta ingat? Aplikasi waktu itu ya di awal-awal itu hanya untuk aplikasi pelaporan aja ya. Ada di Malang Mengawasi sama Siwaslu waktu itu. Kalau untuk yang hari-harinya ya untuk PTPS itu Siwaslu itu. Selama penggunaan aplikasi itu, apa mungkin feedback dari Mbak Sinta sih? Apa mungkin ada masukan atau apa gitu tentang aplikasi itu? Gitu ya. Kalau masalah aplikasi, saya rasa orang-orang Bawaslu sudah cukup pandai, sudah orangnya cakep-cakep. Termasuk saya juga ya? Oh iyalah pastinya gitu. Orang-orang ini ya, orang-orang Bawaslu itu bukan orang-orang yang perlu diajari kan begitu. Luar biasa semuanya. Jadi saya rasa aplikasinya cukup bagus. Hanya saja kurang sedikit diperhatikan manakala penggunaan secara bersamaan itu yang tidak diperhatikan. Tidak ada antisipasi data ketika itu terjadi ngepak itu bagaimana gitu. Belum ada antisipasi seperti itu. Keterbatasan masih gitu tumpang-tumpang. Ya. Misalkan
ini pelaporan tanggal ini gitu ya, tidak tercover karena masalah Ya, jaringan. Itu tidak diantisipasi, harusnya Bawaslu dengan gudangnya orang pinter kan melakukan antisipasi itu ketika ini tidak jaringannya tidak stabil tapi tetap tercover sehingga tidak lagi berulang-ulang mengirim laporan tersebut. akhirnya gitu. malah lagi nanti malah manual lagi. Akhirnya gitu jatuhnya ke manual. Niatnya sudah baik ya, niatnya sudah baik untuk mempermudah. Tapi di situ lupa untuk antisipasi hal-hal yang akan Ada hambatan-hambatan. betul, karena setiap wilayah kan Iya. jaringan tidak stabil gitu, apalagi ini yang mengakses bukan hanya Kecamatan Lawang saja kan gitu. Itu yang kurang diperhatikan itu saja Kalau sih. di Lawang Mbak Sinta, kalau di Lawang itu terkendala nggak masalah seperti akses jaringan atau apa gitu? Kalau untuk jaringan hanya beberapa wilayah ya, tidak seluruhnya. Ada di 2 desa waktu itu, dua desa, Sidoluhur dan Sidodadi itu ada beberapa wilayah memang jaringannya Jaraknya. itu, Jaringannya. jaringannya sulit masuk. Jaringan dan jarak atau emang jaringan Kalau saja? jarak itu enggak terlalu ya, kalau jarak ya alhamdulillah Lawang itu medannya juga enggak seberapa sulit gitu. Sulit. Hanya jaringan aja yang sulit itu di salah satu desa di Kecamatan Lawang itu ada. Oke, Mbak Sinta terima kasih. Mungkin sebelum itu bisa di apa namanya? Menyampaikan satu kata untuk Bawaslu gitu sebelum Apa ya? ditutup ini ya. Menjadi apa ya? Khusus ya. Dikhususkan untuk Bawaslu memang ya. Harapan atau apa ini ya? Apa ya? Mungkin Eh, harapan lah. iya, gitu lebih ya. harapan ya. Harapan atau mungkin kata-kata apa begitu. Kalau harapannya sih Bawaslu lebih apa ya, proaktif terhadap sosialisasi pengawasan, walaupun memang konteksnya kan untuk sosialisasi itu kan ada di lembaga sebelah, tapi harapan kami Bawaslu juga gitu loh. Juga aktif. Iya gitu, khususnya di masyarakat tingkat bawah yang lapisan paling bawah yang mungkin minoritas lah ya, yang tidak pernah Iya. tersentuh oleh demokrasi itu, pengennya itu. Dan kemudian tidak selain itu juga memberikan pengetahuan tentang Bawaslu itu sendiri gitu loh. Ya. Karena banyaknya ketidaktahuan tentang keberadaan Bawaslu ini beserta fungsinya gitu ya. Masyarakat itu banyak yang nggak tahu. Maka harapan saya sebagai masyarakat, Bawaslu bisa memberikan itu gitu loh. Yang sesuai kebutuhan masyarakat tingkat bawah, sesuai porsinya masyarakat, tidak disamaratakan dengan mereka yang sudah mengerti. Ya. Kalau Betul, yang sudah betul, mengerti, oke lah mereka bisa scroll-scroll, Ya, iya apa bisa gitu. lah. Tapi kalau masyarakat yang istilahnya buta tentang demokrasi itu tidak bisa disamaratakan. Selama ini kan masih disamaratakan, jadi masih banyak ketidakpahaman. Harapan itu ya, harapannya itu sih Bawaslu lebih proaktif dalam melakukan kegiatan sosial. Agar Bawaslu Sosialisasi. lebih membumi, Iya. lebih mengindonesia. Jadi seluruh Indonesia tahu Bawaslu itu apa. Aja gitu. ada, Bawaslu gitu. itu tidak hanya melakukan pengawasan terhadap ketika kan masa jabatan 5 tahun ya. Ketika Iya. ada pemilu kan nggak mungkin per tahun itu ada pemilu kan ya. Ya. Pasti ada jedahnya kan. Manfaatkanlah itu gitu loh. Kan jaringan Bawaslu, saya rasa Bawaslu punya banyak jaringan lah. Gak mungkin Bawaslu nggak punya jaringan untuk Ya. melakukan hal itu gitu. Siap. Itu. Oke, mantap Mbak Sinta masukannya. Semoga itu juga bisa menjadi apa ya, motivasi juga bagi Bawaslu untuk membenahi diri. Karena saya yakin Bawaslu di usia yang ke-13 tahun ini Betul. pasti juga akan banyak sekali apa ya, evaluasi yang harus dilakukan. Baik itu dalam internalnya ataupun termasuk tadi yang aplikasinya itu ya. Iya, Aplikasi sudah bagus tapi masih harus apa ya, lebih disempurnakan lagi. pastinya Itu. Oke, sobat Awas, jangan lupa lagi-lagi saya gak bosen-bosennya ya menyampaikan, jangan lupa untuk selalu dipantengin ya channel Malang Mengawasi, di like dan juga di subscribe karena itu gratis gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.